Doa selesai. Yang baru masuk silakan berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Dan anak-anaknya, meskipun kamu buka video, janganlah yang Miss lihat itu dinding, pintu, ataupun langit-langit di rumah. Miss-nya ngomongnya sama siapa? Langit-langit atau anak-anaknya? Oke, ini si Alvaro Davikoska ini betul-betul dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan Miss-nya ya. Baik, Miss anggap kamu absen ya. Oke, kita dengar lagunya. Wait ya, dear. Kita bernyanyi bersama Tido and Friends. Tanam pohon. Teman-teman, bagaimana keadaan hutan kita? Tak ada lagi pohon yang menjadi sumber kesejukan. Ayo teman-teman. Oke, Miss coba lagi buka ya, Nak. Sebentar ya. Ya, Nak ya. Oke, kita lanjut aja ya, Nak. Kita tidak usah dengar lagu untuk pembelajaran hari ini ya. Tadi tiba-tiba Miss-nya otomatis ya. Kemudian laptopnya nggak bisa membuka video, oke? Jadi kita langsung aja pembelajarannya ya. Lihat PPT yang akan Miss share hari ini. Oke. Kan lihat semua ke layarnya masing-masing. Bisa lihat? Anak-anaknya bisa lihat? Oke, materi hari ini adalah tentang alat musik. Ya, alat musik. Jadi kalau dikatakan alat musik itu alat yang menghasilkan ataupun berfungsi untuk menghasilkan suara dan mengiringi lagu. Ya, dear. Jadi alat musik itu ada sekali. Yang paling indah alat musik tradisional. Yang kedua adalah alat musik non tradisional ataupun modern. Suara Miss terlalu kecil ya. Oh, anak-anaknya luar biasa ya.
dicoret-coret PPT Miss. Lanjutkan sayang, lanjutkan. Ya. Karena Miss-nya lupa disable langsung dicoret. Tangan itu yang jahil. Nampak loh dari sini. Perlukah Miss kasih tahu namanya? Perlu? No need? Nggak perlu kan? Nah, kalau nggak mau dikasih tahu namanya, duduk yang rapi di situ. Tidak perlu kamu coret-coret. Sudah? Waktu kita ini terbatas, jadi nggak ada lagi waktu Miss untuk menceramahi kamu. Dengarkan dari sini. Tidak ada yang bermakeup di sana. Graciela, simpan lipstiknya. Simpan lipstiknya. Suara Miss sudah terdengar. Ini masih kecil suara Miss. Kalau begini suara Miss sudah bisa terdengar. Sudah bisa? Dua orang bilang suara Miss-nya kecil kali. Kalau begini, nggak terdengar. Terdengar kan? Tapi Miss ngerasa suara Miss jadi teriak-teriak. Nah, ini ada lagi yang bilang belum, Miss. Evelyn, udah dengar suara Miss-nya Evelyn? Udah? Oke, kita belum juga. Belum juga terdengar suara Miss-nya. Waduh. Coba kamu ambil headset kamu. Nggak terdengar juga. Ambil headset. You know headset. Ini headset begini. Ya. Siapa lagi yang nggak dengar suara Miss-nya? Ini Miss-nya udah unmute loh. Harusnya nggak ada lagi. Oke, next ya. Kalau nggak terdengar juga, boleh kamu out baru masuk lagi nanti ya. Oke, langsung aja. Miss yang baca ya, Nak. Musik menjadi bagian hidup sehari-hari. Kita bisa mendengar radio dan televisi. Atau kita bernyanyi dan bermain musik. Pernahkah kamu melihat orang bermain gitar? Ada yang pernah lihat? Pernah? Ada ya? Oke. Atau mungkin orang yang bermain piano? Pernah lihat orang bermain piano? Ya, jangan spam ya, Christopher. Oke, gitar dan piano merupakan alat musik. Ya, gitar piano ini alat musik modern yang fungsinya untuk mengiringi lagu. Terbagi lagi dia namanya alat musik harmonis. Nanti kita bahas lagi itu, ya. Oke, ada banyak sekali alat musik di dunia. Kita akan mempelajarinya. Oke, next. Perhatikan di sini, pengertian alat musik. Udah ya, jangan lagi di chat-chat Miss-nya ya. Iya, papanya main musik, bagus. Iya, bagus sekali ya. Nanti kamu belajar bermain alat musik juga ya, Alvaro. Oke, nanti di chat Miss-nya, Nak ya. Jangan fokus dulu. Nah, ini adalah contoh bapak-bapak bermain gitar. Nah, ini bapaknya siapa tadi yang bisa bermain gitar nih? Papanya Alvaro ya. Oke, ini contoh ya, ini Papa Alvaro bermain gitar. Tapi ini bukan gitar biasa ya, ini gitar elektrik ya, Nak. Gitar elektrik yang berfungsi untuk memberikan atau menambahkan nada-nada. Jadi ini fungsinya bukan hanya untuk mengiringi, tapi untuk memberikan nada atau alat musik melodis juga ya, Nak. Kita lanjutkan. Contoh alat-alat musik. Ini belum Miss bagi ya, belum Miss bagi tentang modern dan tradisional. Ini Miss gabung aja dulu. Jadi contoh yang pertama adalah gitar, kedua piano, pianika, recorder, biola, angklung. Ya, anak-anaknya Miss tanya dong, dari antara musik tradisional, ada yang tahu? Di antara keenam ini, siapa yang tahu yang mana itu alat musik tradisional? Oke, Miss baca chatnya dulu ya. Oke, good ya. Ada si Theo, si Kai juga, good. Iya. Dari antara 6 ini, yang termasuk alat musik tradisional adalah si angklung. Ya, kenapa, Miss? Pertama, dia berasal dari daerah setempat. Kemudian dia menggunakan bahan-bahan dari alam ya, Nak.
Iya, angklung-angklung. Recorder itu bukan alat musik tradisional ya, Valerie, salah ya sayang ya. Oke, kita lanjut. Ragam alat musik. Miss aja yang baca ya nak. Bunyi-bunyi berbagai. Ada yang menghasilkan ini benda seperti itu. Alat semester lalu benda-benda mati ya. Itu misalnya suara sirene, suara klakson, dan sebagainya. Oke, jadi ragam alat musik itu ada bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dipukul, ada yang tiup, ada yang dipetik. Ada yang kan dengan ngebut, kalau yang dipukul itu biasanya itu nak menghasilkan ketukan. Itulah yang dimaksud dengan alat musik perkusi. Ya, alat musik perkusi itu pada umumnya dipukul dan menghasilkan ketukan ataupun irama. Contohnya seperti drum, kemudian kastanyet, simbal, apalagi kira-kira nak? Ada yang tahu? Ada lagi yang tahu? Kira-kira alat musik apa yang menghasilkan ketukan? Selain drum, simbal, ada yang tahu? Anak-anaknya tumben nih nggak ada yang respon, biasanya langsung raise hand. Tidak ada yang tahu? Oke, ada yang chat miss-nya lagi. Oke, piano itu tidak dipukul ya nak ya. Trompet juga nggak dipukul. Iya, ada Shiva. Good job ya, gendang. Iya, gendang itu alat musik perkusi dengan cara dipukul pakai tangan ya nak, nggak pakai stick. Kemudian Jeffrey juga, iya gendang. Oke, maka kita akan lihat dulu ya pengertian alat musik yang sebenarnya. Alat musik ritmis yang sebenarnya. Oke, lihat PPT-nya. Silahkan baca si Felisa Nasution. Yes, Miss. Alat musik ritmis adalah alat musik yang dihasilkan ketukan, irama, dan tidak bernada. Alat musik ritmis dapat digunakan dengan menggunakan alat stick, dipukul, dan digoyangkan dengan tangan. Good, iya. Jadi alat musik ritmis itu bisa menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat ya nak. Contohnya begini nih, lihat ya. Nah, contoh yang pertama adalah marakas. Ini termasuk alat musik ritmis modern ya. Cara bermainnya itu dengan dipukul ke tangan ataupun di shake ya, digoyangkan saja. Yang kedua, contohnya adalah triangle. Nah, triangle ini dipukul dengan stick atau ada tongkatnya nih ya. Perhatikan. Ini anak, ini alat pemukulnya. Jadi alat musik ritmis itu boleh dipukul dengan tangan atau di shake atau dipukul dengan alat ya. Kita lihat lagi contoh ketiga. Ada drum. Nih, si drum ini bisa dimainkan dengan menggunakan stick. Sama dengan simbal, ya, menggunakan stick. Jadi si drum dengan simbal ini biasanya satu komponen ini anak saat bermain musik ya. Ini yang digantung ya anak, ini yang digantung ya. Tahu kan bentukannya kan? Oke, kita lihat lagi contoh yang kelima. Ya, contoh yang kelima untuk alat musik ritmis modern. Ada tamborin, ya. Tamborin ini punya cering-cering-cering ya nak. Nah ini cara bermainnya itu dipukul ke tangan ataupun dengan pada sisi selesai. Bisa lihat. Jadi semua alat musik ritmis modern. Dan pertama maracas, triangle, drum, simbal, tamborin, yang terakhir adalah guiro. Oke. Jadi Miss ulang lagi dari awal. Alat musik ritmis adalah yang fungsinya untuk mengiringi lagu. Alat musik terbagi dua, pertama tradisional dan modern. Kemudian dikualifikasikan lagi, alat musik itu terbagi atas tiga.
Pertama ritmis, kedua melodis, yang terakhir adalah harmonis. Hari ini kita membahas dulu alat musik ritmis yang modern. Maka pengertian alat musik ritmis adalah alat musik yang menghasilkan ketukan irama dan tidak bernada. Contohnya ada 6 tadi, maracas, triangle, drum, simbal, tamborin, dan guiro. Oke? Jadi inilah materi kita hari ini untuk pembelajaran seni musik. Ya, Miss mohon maaf agak bicara materi PR minggu lalu bilang ya. Miss udah bilang minggu lalu PR-nya pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Anak-anaknya tidak perlu gambar jam, gambar ini apa namanya? Kereta api, tidak perlu kamu gambar ya. Kamu cukup mengerjakan nomor 1, tuliskan soal, langsung pilih A, B, atau C. Contoh ya, bunyi benda tersebut dikategorikan pada ragam bunyi benda, misalnya A, panjang, misalnya ya nak, itu contohnya. Tidak perlu dibuat A, B, C-nya lagi. Jadi, sekali lagi Miss bilang, kamu tulis soal, langsung pilih optionnya. Tidak perlu digambar. Kalau kamu mau print soal ini 1 sampai 10, silahkan. Tapi jangan lupa ditempelkan ke buku latihannya. Ya. Itu PR-nya ya nak. PR-nya 1 sampai 10. Deadline-nya hari Senin. Deadline-nya hari Senin tanggal 18. Oke? Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, Priscilla mau tanya apa? Ada, Miss. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Paham sampai sini tugasnya? Paham sampai sini tugasnya, nak? Ada. Paham? Clara, Jovan, Gisel, nggak salah-salah ya. Ini pengerjaan ini materi kita pada semester lalu ya. Miss udah katakan dari kemarin, dari minggu lalu, ini PR-nya diambil dari pembelajaran semester lalu ya nak. Oke. Good ya. Oke, semua paham berarti kan? Oke. Jangan lupa kirim ke GC. PR-nya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, longgain, kamu tulisan aja langsung ya. Apa? No, Miss. No ya, oke. Tadi karena raise hand yang sayang. Oke, silakan di mute Theodora. Oke, ada lagi? Yo, Christopher mau tanya apa? Christopher mau tanya apa? Itu PS-nya